Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Zakaria 13, ayat yang pertama sampai ke 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Orang yang paling karib terhadapku. Ulang. Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Demikian. Ya, silakan Ibu Rima. Zakaria 14. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya.
Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon, sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Pak Peng, Wahyu pasal 19. Ya, saya lanjutkan. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya.
Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tata Allah itu. Dan mereka berkata, Amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tata itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak ngebar telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkur aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan kau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka sesungguhnya. Ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api di atas kepalanya. Terdapat banyak mahkota yang padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang ada di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan yang akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit, di tengah langit katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor.
Ibu Nerliana, Ibu Rima, dan Bapak Apeng. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Yerusalem kembali ke Israel oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi kita semua, saudara ya, yang menanti-nantikan Tuhan dalam pengharapan. Saudaraku, nanti kalau Tuhan Yesus datang, itu di Bukit Zaitun, saudara ya. Sama seperti Yesus naik ke surga, disitulah dia turun lagi, saudara ya. Bukit Zaitun atau Bukit Pengurapan Pelayanan Keimaman, saudara ya. Bukan di Menara Putih Damaskus, saudara ya. Kalau Anda dengar nanti ada Mesias datang di Menara Putih Damaskus, itu Mesias palsu, saudara. Ya, hati-hati, saudara ya. Karena Yesus akan datang sebagaimana dia pergi, dia akan datang di tempat yang sama, saudara ya, di Bukit Zaitun. Ya, ingat-ingat ya, saudara ya. Ingat-ingat jangan sampai nanti keder. Tentu Tuhan datang, kamu dengar di Damaskus datang, itu Mesias palsu, saudara. Dia akan datang di Bukit Zaitun. Ya. Ya, dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Rasul 1, ya, juga sama ya. Matius 24, Kisah Rasul 1, Zakaria tadi ya, 14 tadi ya, di Bukit Zaitun, saudara ya. Jangan salah, saudara. Ingat-ingat ya, karena zamannya semakin dekat. Mungkin Anda akan mengalaminya. Ya, zamannya makin dekat. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Yerusalem setelah perang ini? Tentu akan diambil alih. Ya, ini apalagi nanti Donald Trump jadi presiden Amerika, Geert Wilders, ini udah fix ya, saudara ya, menang. Kemungkinan jadi Perdana Menteri Belanda, dan Geert Wilders itu salah satu orang yang ingin memindahkan kedutaan Belanda di Yerusalem, saudara ya. Jadi Yerusalem itu pasti kembali, saudara ya. Ya, pasti kembali ya. Kalau Anda lihat tadi malam, liputan tadi malam ya, tadi ada yang kurang ya, ada 450 ya. Orang-orang di Jerman yang terlibat Hamas, dan ada ratusan masjid yang terlibat Hamas dirangsek sama tentara Jerman ya, saudara ya. Habis, saudara ya. Mengeri ya, ini Eropa ini bersih-bersih dari teroris benar-benar, saudara ya. Yerusalem itu pasti akan dikembalikan utuh. Pasti akan, kalau enggak, akan diajar terus sama Israel, saudara ya. Pasti Yerusalem akan dikembalikan semuanya, saudara ya. Oh, itu tuntutan benar, saudara ya. Nah, saudara, dan pasti Israel akan mendapatkannya. Dan dunia nanti aman, damai, sejahtera semua, saudara ya. Karena fungsinya adalah Yerusalem kembali utuh dikembalikan ke Israel, saudara ya. Nah, apapun yang terjadi ya di Yerusalem akan menjadi pertanda bagi dunia, saudara ya. Akan menjadi pertanda. Nah, kedua, kalau Yerusalem apapun jadi Yerusalem, kalau Yerusalem damai, maka dunia damai. Yerusalem rebut, ya dunia ruwet, saudara. Ya. Dan kemudian Yerusalem ini akan menjadi pusat dunia, ya, pusat seluruh dunia. Kemarin saya sudah kasih tahu ya, doa pagi kemarin sama tadi malam juga saya tunjukkan ini loh. Semua perekonomian dunia itu dikendalikan dari orang-orang Yahudi, ya, yang menemukan banknotes, uang kertas itu orang Yahudi, yang merancang surat berharga, obligasi, ya, bond, apa segala macam orang Yahudi, saudara ya, yang mengkonsep pasar saham, stock exchange, forex exchange, orang Yahudi, saudara. Termasuk semua yang mata uang virtual ya, cryptocurrency, Bitcoin, apa segala macam itu ya, itu orang Yahudi, saudara. Ya, salam ya. Perekonomian dunia itu dikuasai oleh orang Yahudi, saudara ya. Itulah sebabnya betapa orang-orang ini, kita bukan memuja-muja membabi buta, enggak, saudara ya. Kita memang melihat kenyataan, memang paralel dengan apa yang ditulis di Alkitab. Itu paralel ya, saudara ya. Nah, yang kita sembah juga Tuhannya orang Yahudi, saudara ya. Jangan salah ya, Anda sedang menyembah Yehova. Lalu kita mengenalnya melalui nama Yesus. Yesus itu adalah Yehova Yahya. Kita mengenal Yehova yang disembah oleh orang Yahudi itu bukan dari Musa. Orang Yahudi mengenal Yehova dari Musa. Kita mengenal Yehova dari Yesus, saudara.
Nah, beda ya. Orang Yahudi mengenal Yehova Elohim itu dari Musa. Kita mengenal Yehova Elohim dari Yesus, saudara. Ya, kalau nama Musa ya itu Mosea itu artinya diselamatkan. Ya, kalau Yesus atau Yeshua artinya Yehova menyelamatkan. Ya, makanya Musa punya pengganti namanya Yosua. Sama ya. Itu adalah sebuah nubuatan ya, pengganti Musa adalah Yosua. Yehosua, Yesus itu ya pengganti Musa. Itu nubuatan saudara ya, pengganti Musa namanya Yosua bin Nun itu ya. Nun, huruf Nun ya saudara ya. Yosua bin Nun. Nah, saudara, maka tangan Tuhan sendiri ya, dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Masalahnya kita tidak menjadikan dia sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja dalam hidup kita kan. Apakah Anda sudah menjadikan dia sebagai Tuhan segala Tuhan dalam hidupmu, Raja segala Raja? Atau engkau sedang menjadikan dia menjadi musuhmu, saudara? Nah, itu masalahnya. Jangan-jangan Anda sedang berseberangan dengan dia, saudara. Bagaimana Anda bisa berseberangan? Ketika Anda bergaya hidup mewah. Ya, kalau ketika Anda bergaya hidup mewah, Anda sedang menantang Yesua Hamasiah, saudara. Anda sedang menantang Mesias. Ya, ketika Anda bergaya hidup yang glamor itu, berfoya-foya, Anda sedang menantang Mesias, saudara. Ya, karena firman Tuhan dengan jelas jangan berfoya-foya di siang hari penuh. Ya, dan hamba yang jahat adalah hamba ya yang hidupnya berpesta pora, saudara. Hamba yang baik adalah hamba yang melayani hamba-hamba yang lain, melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan? Ngasih makan orang. Hamba yang jahat adalah hamba yang berfoya-foya hidupnya, saudara. Ya, bergaya hidup mewah. Jadi kalau Anda di gereja yang mewah-mewah, hati-hati loh, Anda sedang tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Anda sedang memusuhi Tuhan Yesus. Kalau Anda di dalam komunitas yang rajin berdiakonia, ya salah satunya gereja Katolik ya, saudara ya, yang rajin berdiakonia ya. Sepupunya anak itu salah satu tim inti diakonia ya. Tiada hari tanpa diakonia. Saya sampai kalau di rumah dia mumet, saudara ya. Soalnya tiap hari beras, nimbangi beras buat diakonia, saudara ya, di gerejanya sepupunya anak gereja Katolik itu ya. Saya lupa namanya gereja Katoliknya apa. Rajin sekali, saudara ya. Mungkin Anda sedang di komunitas yang benar. Nanti Damaris, Anda ada dalam komunitas Sabun Pagi. Mungkin pasti ada komunitas yang benar. Tapi kalau kamu ada di komunitas gereja, pendetanya mewah, natuanya mewah-mewah, gaya hidupnya mewah, nggak jarang cerita diakonia di situ, Anda sedang di komunitas yang melawan Tuhan Yesus, saudara. Barang siapa bersama aku, dia akan mengumpulkan, saudara. Bersama aku, buat apa ngumpulin apa? Dia mengumpulkan jiwa-jiwa, saudara. Buat dikasih makan. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang bekerja. Bukan bekerja jadi selebriti. Hati-hati, saudara ya. Ada hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Iya, suami ini kan selebriti. Oh, aduh, saya langsung tak tegur. Suamimu bukan selebriti, suamimu hamba Tuhan, sama-sama saya. Hamba, kacung, budak. Aduh, tak omongi ya. Selebriti gundulmu peang. Ya, kalau selebriti ya pantesan saja. Hati-hati ya, para selebriti gereja. Hati-hati, saudara. Mereka sedang menjadi lawan karena yang menjadi selebriti hanya Yesus. Superstarnya, fokusnya kita hanya Yesus. Ya, bukan saya, bukan pendeta. Ada pendeta yang haus dengan fokus ya, menghapus sorot. Hati-hati, saudara. Pakai pakaian parlente. Hati-hati, saudara ya. Itu Anda sedang dibimbing untuk melawan Tuhan Yesus, walaupun perkataannya kami bersama dengan Tuhan Yesus, tapi itu seperti partai politik, saudara ya, seperti jargon-jargonnya partai politik, kami bersama Jokowi, tetapi sebenarnya dia nggak sama Jokowi, ada urusan dengan Jokowi, mungkin kenal aja enggak,
Ya, ada partai politik, terus belakangnya ada Ibu Mega, gede banget ya saudara ya. Mungkin Megawati saja tidak kenal sama orang ini, saudara ya kan. Atau partai politik nanti di belakangnya ada Kiai siapa, saudara ya, Gus Dur misalnya. Nah itu sama tuh pendeta-pendeta yang jual nama Yesus, hidupnya mewah itu ya kayak gitu. Dia partai politik, pilihlah saya, nyumbanglah kepada saya, donasilah kepada saya. Belakangnya terus ada gambar Yesusnya gede, saudara ya. Yesusnya pakai ini ya, saudara ya, pakai apa namanya, Lamborghini, saudara. Pakai Lamborghini. Nanti pendetanya kelihatan pakai itu, saudara ya, pakai itu yang gambar apa namanya, kuda jingkrak itu, saudara ya. Saya lupa namanya itu. Nah, itu saudara, hati-hati saudara ya. Saya sudah kasih wanti-wanti. Ya, hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Ya, kalau Anda lihat inti teologi dalam perjanjian lama itu diakonia. Inti teologi perjanjian baru juga diakonia. Hamba Tuhan itu ya, kegiatan utama dalam gereja adalah diakonia. Ingat-ingat saudara ya. Kalau kamu gerejamu tidak berdiakonia, gerejamu adalah gereja-gereja selebritis, ya, maka kamu sedang melawan Tuhan Yesus. Ya, itu saudara, sesimpel itu saudara ya. Walaupun dia jualannya Yesus ya, jualannya kayak jamu. Pilihlah saya akan melanjutkan program Soekarno, saya akan melakukan ini. Setelah jadi empu saudara. Sama ya, pendeta-pendeta ini kan juga sama nih kan. Kampanye Yesus supaya dia kepilih, ya. Tetapi apakah dia peduli dengan Yesus? Tidak, saudara. Tidak. Nah, itu hati-hati, saudara. Saya sudah wanti-wanti sama Anda. Jangan sampai jangan sampai Anda tidak sepihak dengan Tuhan Yesus ketika hari itu datang. Ya, karena ketika kamu tidak ada di pihak Tuhan Yesus, kamu sedang menjadi lawan. Barang siapa tidak bersama kita, dia adalah lawan kita. Sesimpel itu, saudara. Kalau kamu tidak melakukan diakonia dengan rajin, maka kamu sudah menjadi lawan dari Tuhan Yesus. Ya, bahkan dari bangsa-bangsa lain bisa datang makan semeja dengan Tuhan, lalu orang-orang anak-anak kerajaan itu ditolak. Karena dia tidak satu hidangan, tidak bisa satu hidangan. Kenapa namanya satu hidangan? Karena itu adalah diakonia, saudara, hidangan, makanan. Kita makan makanan yang sama dengan Tuhan Yesus, diakonia. Ketika Anda berdiakonia, artinya Anda sedang duduk semeja dengan Tuhan, saudara. Ya, ketika Anda sedang melayani orang-orang miskin itu, artinya Anda sedang duduk semeja dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Kan sesimpel itu konsepnya. Kamu berdiakonia, membeli orang miskin, yang tidak layak ini, mengampuni musuhmu, memberi makan seterumu, Anda sedang duduk bersama sehidangan dengan Tuhan. Ya kan? Kalau Anda hidup dalam kemewahan, ya, Tuhan Yesus sudah jelas bilang, ya, orang kaya susah masuk kerajaan surga. Ya, sudah bilang ya, jualah hartamu bagikan pada orang miskin. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Simpel kan? Nah, jadi mulailah bergaya hidup sederhana tiap hari. Ya, yang punya duit, nggak usah yang mahal, biasa saja, kalem. Ya, kamu beli pakaian di Mangga 2, ya sama cantiknya kok sama kamu beli pakaian di butik di Taman Anggrek. Nggak usah ya, pakaian sampai ratusan juta. Kamu bisa bagikan ke Damaris, ya, kumpul pagi untuk ruang tolong menolong, supaya kamu duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, nggak usahlah Anda tuh beli-beli mobil yang mahal-mahal, mobil yang biasa aja, yang penting jangan mogok. Ya, saudara ya, Anda makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Ya, nggak usahlah kamu pakai apa namanya, di rumah ada kolam renangnya segala macam, ribet, saudara ya. Anda sedang hidangan dengan Tuhan Yesus. Uangmu itu kamu bisa pakai untuk diakonia, saudara. Supaya Anda sehidangan dengan Tuhan Yesus. Ya, itu ya, sehidangan dengan Tuhan itu penting. Supaya kamu bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu tidak menjadi lawan dari dia. Ya, begitu ya. Jaga hidupmu selalu tetap dalam cinta kasih, saudara, dengan berdiakonia. Ini pendeta Gilbert tidak masuk surga. Wah, udah ya nggak masuk. Gimana?
Ukuran badannya saja udah extra size. Kemarin ukurannya saya, masa mau dirubah lagi pintu surganya? Ukurannya ukuran saya sudah dirubah sekali. Gregoris ada aja. Nah, menghakimi Pak, bukan menghakimi lah, kita kan langsung saja ayatnya sudah jelas bilang begitu, ya. Ayatnya sudah jelas tertulis, ya, orang-orang yang bergaya hidup mewah tidak masuk kerajaan surga. Ya, Anda sekalipun sekaya apapun, saudara, ya, Anda kan tidak perlu makan sehari 10 piring, kan. Sekaya apapun, saudara, Anda kan tidak perlu tiap malam makan durian, kan. Mati muda nanti itu, sekaya apapun Anda, ya kan. Kan kapasitas Anda kan hanya perlu sehelai pakaian, kan. Tidak perlu Anda berpakaian sampai yang harga miliaran, ya. Wah, ini dari atas sampai bawah ini 1 miliar ini. 10 miliar nih sama arlojinya. Apa gunanya, Saudara? Anda bilang, Anda pakai pakaian 10 miliar, Anda kasih 10 miliar itu dikasihkan orang-orang miskin. Maka orang-orang ini suka gini-gini itu, wah itu, ya itu sedang melawan Tuhan Yesus, saudara. Dan Anda silau, ya, katanya Yakobus, kamu silau, kamu ngeliat orang begitu, terus kamu silau, terkesima. Nah, kalau kita mah bodo amat, saudara, ya. Kalau ada orang berdiakonia dengan kencang, baru kita terkesima, wah hebat kali ini, ya. Tapi kalau ada orang lagi itu, nggak usah terkesima, biasa aja, ini penghuni neraka. Pikiranmu simpel, penghuni neraka. Iya kan, calon penghuni neraka. Jadi Anda kalau ngeliat orang yang mewah-mewah gitu, Anda nggak usah terkesima. Anda begitu ketemu, wah, calon neraka. Tapi masalah kan seneng kan berteman sama mereka kan, wah ikut glamor. Anda pikir orang ini menyenangkan? Enggak, saudara, ya. Ketemu orang-orang ini itu menyebalkan. Kamu kudu jilat-jilat dia, baik-baik sama dia, baru dia keluar duitnya. Iya kan, waduh. Makanya saya nggak mau lah, saudara, ya. Biasa aja lagi. Dan justru saya ketemunya nanti dengan orang-orang yang seperti saya yang hidupnya sederhana, saudara, ya. Yang sama-sama berdiakonia. Makanya saya banyak ketemu teman-teman yang, ya karena saya suka begitu, maka ketemunya orang yang begitu. Ya, kalau Anda yang senangnya cari glamor-glamor, ya Anda kan hidupnya dalam tipuan glamor-glamor itu, dalam kesusahan, segala kesusahannya. Segala kesusahan glamor-glamor itu, saudara. Kalau kamu hidupnya kayak saya, sederhana, simple, tak to the point, apa adanya, tidak munafik, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, enak, sederhana. Kamu tidak dipush, tidak dipaksa untuk tampil glamor. Anda pergi nanti fellowship bareng-bareng sama saya ke Israel, Anda tidak perlu gengsi, cuma pakai kaos Mangga 2 sama celana jin murahan, nggak perlu gengsi, biasa saja. Saya juga sama sederhana, saudara, ya. Ya kalau ganteng beda, saya jelas lebih ganteng, saudara, ya. Itu susah lah gimana ganteng kawan bayi, saudara, ya. Masa saya mau memburukan diri, saya ganteng. Nah, itu repotnya kan begitu, saudara. Tapi nggak usah pakai pakaian, ini murah nih, saudara, ya. Ini baju-baju gini murah. Dasar yang ganteng, saudara. Kan begitu, saudara, ya. Sebenarnya ada manusia batiniah yang keluar dari hidupmu, saudara. Dan itu yang tidak, yang kecantikan atau keanggunan yang tiada tara. Coba kamu lakukan diakonia dengan rajin, saudara, dengan konsisten, kesederhanaan, ya, dalam kesederhanaan yang konsisten, kamu nanti punya kecantikan yang tiada tara, yang masih gadis, yang masih janda duda, hiduplah dalam kesederhanaan. Nanti kan kamu kan ketemunya begitu lagi. Kalau kamu duda kaya, tetapi kamu glamor-glamor, ya kamu ketemunya nanti kalau pengen kawin lagi ketemunya sama perempuan-perempuan yang pengen duitmu aja. Tapi kalau kamu hidup dalam kesederhanaan, maka kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sederhana, wanita-wanita yang baik, ya, perempuan-perempuan yang hidupnya sederhana. Maka kamu akan ketemu orang miskin, Pak. Ya enggak lah, kamu berdoa supaya kamu hidup kelimpahan. Kalau kamu hidupnya sederhana, ya kamu akan ketemu orang-orang yang baik, yang sederhana hidupnya, yang tidak akan memperdaya kamu dengan kekayaannya. Kan begitu, ya kan? Kita akan ketemu dengan yang satu aroma dengan kita, saudara. Ya, makanya ikuti Rambun Pagi itu yang hari, yang rutin, saudara. Kamu yang hidupnya sederhana, ya. Maka nanti ketika ada masa pencobaan datang, overheadmu nggak ketinggian, beban apa namanya overhead cost-nya itu, ya, nggak ketinggian, santai. Cuma butuh makan doang, nggak ada utang, nggak ada cicilan ini cicilan itu. Pernah nggak Anda ngalami
nggak punya kerjaan atau dipecat atau ada bangkrut, tapi overhead costmu tinggi. Kamu bukan hanya menanggung utang perusahaan, tapi utang konsumtif, kartu kredit, kredit mobil, kredit motor, kredit barang-barangmu di dalam rumahmu itu ya, belum lagi kredit rumah yang mahal sekali, yang harusnya kamu tidak perlu beli rumah segede itu. Ngalamin nggak begitu, saudara? Wah, silakan, saudara. Coba kalau kamu hidupnya sederhana. Terus, ada masa-masanya orang mengalami ini kan, masa yang nggak baik kan, tapi overhead masih rendah. Maka stresnya, habis semua. Ada utang enggak? Enggak ada. Ya udah jalan, yang penting ada makanan. Telepon Bun pagi, aku mau dikirim sembako, aku lagi bangkrut. Simple. Terus kerja yang rajin, saudara ya. 3 bulan bangkit, ya. Bayar lagi ke Bun pagi. Ya, bayar. Diakonia ya, kasih uang ke Bun pagi yang banyak. Kan begitu, saudara. Hidupmu enak, overhead cost-nya rendah sekali. Ya, bahkan kamu 3 bulan bangkit. Kalau kamu overhead cost-nya tinggi, kamu 3 bulan nggak bangkit-bangkit, udah jatuh ya, terpuruk tiarap nyungsep. Tapi kalau overhead cost-mu rendah, ya tanggungan biaya hidupmu rendah, kamu jatuh ya bangunnya cepat. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.